Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Faris Khairul Anam selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi terkait ekonomi untuk kesejahteraan umat. Saya, Adrian Madadinanta, akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala menurut Darmawan 2016. Dalam prinsip ekonomi Islam yang pertama, manusia harus bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebaikan dengan cara yang adil dan sesuai. Menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Yang kedua, manusia harus bersikap baik, bertanggung jawab, dan saling membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, manusia harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dalam mencari dan menggunakan hasil kekayaan. Yang keempat, tidak boleh berlebihan dalam mencari harta kekayaan karena menyebabkan seseorang menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya. Dalam Al-Quran juga disampaikan beberapa hal terkait prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencari ridho Allah. Yang ketiga, keseimbangan dunia dan akhirat. Yang keempat, prinsip keadilan. Yang kelima, larangan merusak. Yang keenam, adanya kebebasan individu. Yang ketujuh, pengakuan hak individu, yaitu setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta, namun dengan batasan-batasan tertentu. Yang kedelapan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, yaitu perbedaan tingkat kekayaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat diperbolehkan, namun tetap dalam nilai keadilan dan keseimbangan yang diajarkan oleh Islam. Yang kesembilan, adanya jaminan sosial, yaitu adanya jaminan kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam masyarakat. Pentingnya setiap individu untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Yang ke-10, adanya distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan yang berkaitan dengan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Dan yang ke-11, kesejahteraan yang merata. Setiap individu dalam masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak. Selanjutnya, ciri-ciri prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain. Setiap orang memiliki hak-haknya masing-masing, namun dalam menjalankan hak-hak tersebut, kita harus selalu mempertimbangkan orang lain dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mengutamakan dan mengakui hak umat. Kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk menyakiti orang lain atau merugikan orang lain, dan memberikan prioritas, menghormati hak orang lain juga. Yang ketiga, mendahulukan hak umum daripada hak individu. Dalam menjalankannya, kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan individu atau kepentingan diri sendiri. Kemudian tujuan. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek materi semata, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan manusia. Dalam prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan. Yang pertama, keimanan atau ad-din, yaitu mendorong pertumbuhan spiritual dan keimanan individu. Yang kedua yaitu ilmu atau al-ilm, yaitu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga yaitu an-nafs atau kehidupan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, dan papan, serta memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu harta atau al-mal, mengatur pengelolaan harta secara adil dan merata, serta melarang praktik-praktik yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir yaitu keberlangsungan keturunan atau an-nasl, yaitu memperhatikan kesejahteraan keluarga dan keberlangsungan generasi mendatang. Baik, saya Zahratul Fahrati Arifli dengan NIM 2402116000367. Di sini saya akan menjelaskan terkait respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Tapi sebelum itu, kita akan membahas
Lebih dulu, jenis transaksi keuangan dalam ekonomi Islam menurut Agharti 2008. Yang pertama yaitu syirkah. Syirkah menurut bahasa yaitu bercampur, sedangkan menurut syarat yaitu tetapnya hak atas jalan milik bersama pada suatu benda yang dibagi dua orang atau lebih. Atau lebih simpelnya lagi yaitu kerjasama. Poin-poin penting dalam syirkah ini adalah pertama, akad yang boleh dilakukan dua dengan salah satunya ketika salah satunya mati, gila, atau ayan, maka batal akad syirkahnya. Yang kedua adalah dhaman. Dhaman yaitu peminjaman, yaitu menyanggupi sesuatu harta benda yang menjadi tanggungan orang lain. Sedangkan kafalah yaitu tanggungan. Tanggungan yaitu tanggungan yang ada diri kita atau disebut dengan tanggungan wajah. Tanggungan wajah ini berbeda dengan dhaman atau penjaminan. Kalau dhaman itu harta benda, kalau kafalah itu tanggungan diri, badan. Nah, yang ketiga yaitu ada rohan atau gadai. Menurut bahasa yaitu tetap, sedangkan menurut syarat yaitu menjadikan barang sebangsa harta untuk dijadikan pelunas hutang ketika sulit untuk melunasinya, yaitu sesuatu yang bisa diperjualbelikan, bisa digadaikan ketika benar-benar dalam jaminan atau tanggungan. Lalu ada hiwalah. Hiwalah yaitu peralihan hak utang. Menurut bahasa yaitu berpindah, sedangkan menurut syarat yaitu memindahkan hak utang yang menjadi tanggungannya kepada orang yang diberikan tanggungan tersebut, yaitu ketika hiwalah ini biasanya ketika si orang yang meninggal ini biasanya memiliki hutang. Nah, hutangnya ini akan diturunkan kepada ahli warisnya. Biasanya peralihan haknya seperti itu. Lalu ada wadiah. Wadiah yaitu barang titipan. Menurut bahasa adalah sesuatu yang dititipkan agar dijaga, sesuatu yang diberikan kepercayaan. Menurut syarat yaitu suatu akad yang mengandung permintaan untuk dijaga. Ada wakalah. Wakalah menurut bahasa adalah memberikan hak kuasa. Menurut syarat yaitu menyerahkan urusan. Selanjutnya yaitu terkait dengan transaksi ekonomi modern. Aktivitas jual beli yang sering dilakukan masyarakat adalah jual beli online. Yang sekarang kita bisa dikenal dengan QRIS, TF, dan M-Banking. Seperti itu. Lalu jual beli online ini dikupas menurut mazhab Imam Syafi'i karena merupakan mazhab terbesar pengikutnya di Indonesia. Menurut makna, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain, sedangkan menurut istilah hukum fikih, jual beli bermakna memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan pengganti atas izin syariat, atau hak kepemilikan jasa yang diperbolehkan dengan ganti sejumlah uang atau barang berharga. Nah, jual beli itu yaitu pemberian hak, memberikan sesuatu, pertukaran sesuatu benda yang berharga. Gitu. Baik, saya Salsa Devi Claudia Mahirin. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu jual beli dan syarat sah jual beli dalam Islam. Jual beli online merupakan transaksi pembelian sebuah barang yang dilakukan pada media internet, tidak saling berhadapan. Barang yang dibeli tidak terlihat secara nyata, hanya berupa foto dan deskripsi kualitas barang dan karakteristiknya saja. Dalam hal ini, akad tersebut masuk ke dalam akad salam. Mengapa demikian? Karena melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan mendatang. Kemudian, syarat sah jual beli dalam Islam yang pertama yaitu timbangan yang jelas, yaitu suatu keharusan untuk menggunakan ukuran dan takaran yang akurat dan adil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, seperti yang sudah diperintahkan Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat 9, yang artinya, tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.
Kemudian yang kedua, barang dan harga yang jelas dan dimaklumi, tidak boleh harga yang majhul atau tidak diketahui dan dimaklumi secara ketika membeli. Bahwa kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki pemahaman yang sama mengenai spesifikasi barang yang dijual secara harga yang ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari unsur majhul atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi, yaitu dalam transaksi jual beli ini, baik penjual maupun pembeli harus sepakat mengenai kapan pembayaran dilakukan dan berapa jumlah yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir adalah ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Dalam Islam, transaksi sah jika didasari oleh keridhoan, yang berarti kedua belah pihak merasa puas satu sama lain dengan kesepakatan harga dan barang yang telah diperjualbelikan. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah perselisihan di kemudian hari, serta memastikan bahwa transaksi berlangsung secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan apabila jual beli online memenuhi 3 syarat tersebut, maka jual belinya sah menurut syariat Islam. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davisa Via Venata dengan absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bunga bank. Menurut Chaudhry, pada tahun 2012, Islam telah melarang riba atau biasa disebut dengan usur atau bunga. Di dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada izin untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Adapun hadis Nabi yang melarang untuk memakan riba adalah sebagaimana berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya berjalan melewati sekelompok orang di waktu malam Mi'raj saya. Perut mereka sebesar rumah, dan di dalamnya terdapat ular yang terlihat dari luar perutnya. Saya bertanya, hai Jibril, siapakah mereka itu? Malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah pemakan riba. Menurut hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendapat pertama yang berkaitan dengan hukum bunga bank dengan beberapa variasi. Yang pertama yaitu bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Yang kedua, bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang alami atau tanpa bunga. Lalu yang ketiga yaitu bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat atau hajah rajihah. Selanjutnya yaitu pendapat kedua mengenai hukum bunga bank juga dengan beberapa variasi, yaitu yang pertama, bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, dan hukumnya halal. Lalu yang kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Lalu yang ketiga yaitu bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank, hukumnya boleh. Lalu yang keempat, bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Baik, saya Nadia di sini akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang melarang bunga. Kami mencantumkan 3 ayat. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Dan yang terakhir adalah Quran Surat Al-Imran ayat 130. Dan di sini saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah
supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dan selanjutnya adalah hukum bunga bank berdasarkan ijtihad. Ijtihad dari Bahsul Masail NU ditetapkan berdasarkan prinsip kafalah. Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah boleh. Haram jika yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta atau mal. Jadi uang, jika jaminannya adalah uang juga, maka itu adalah haram. Yang kedua boleh jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil ujrah dari pihak nasabah, sehingga pihak bank berhak mendapatkan upah dengan syarat upah tidak memberatkan pihak nasabah. Jadi di sini boleh jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah. Wakil kafalah bil ujrah itu adalah pihak yang menerima bayaran atas jasa penjaminan yang diberikan pada nasabah. Jadi pihak bank ini memang berhak mendapatkan upah dan upahnya tersebut tidak boleh memberatkan pihak nasabah. Jadi itu penjelasan dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Sinta Nurfadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam bekerja. Pengertian kerja sendiri menurut KBBI ialah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian. Sedangkan menurut Shihab 2015 menyatakan bahwa kerja didefinisikan sebagai penggunaan daya. Menurut Tasmara 2003, dalam bekerja terkandung beberapa aspek yang harus dipenuhi secara nalar. Yang pertama, aktivitas dilakukan karena adanya dorongan untuk mewujudkan sesuatu. Yang kedua, apa yang dilakukan merupakan kesengajaan dan direncanakan. Dan yang ketiga, segala aktivitas dinamis yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, etika kerja Islam sebagai panduan dalam bekerja. Yang pertama, niat yang ikhlas. Setiap pekerjaan harus dilakukan secara niat yang tulus untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah. Karyawan diharapkan menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang ketiga, keadilan. Dalam berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan, prinsip keadilan harus diutamakan. Ini termasuk menghargai hak dan kontribusi orang lain. Yang keempat, kerja keras. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Usaha yang sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang baik dan berkah. Selanjutnya dengan saya Syifa Tifa Adianti akan menjelaskan etos kerja Islami. Etos kerja Islami yaitu etika kepribadian yang melahirkan keyakinan mendalam bahwa bekerja bukan sekedar mencapai tujuan duniawi, melainkan sebagai sarana beramal soleh karena terkandung nilai ibadah yang tinggi di dalamnya. Bagi umat Islam, bekerja menjadi bentuk pengabdian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, izinkan saya Luhdingan Galia Setiawati, absen 38, untuk menjelaskan tentang konsep etos kerja dalam Islam. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ialah kerja adalah ibadah. Setiap aktivitas kerja dianggap sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekerja secara ikhlas, seorang muslim menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Yang kedua ialah kerja adalah amanah. Pekerjaan dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap individu bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya dengan penuh integritas dan juga kejujuran. Yang ketiga ialah kerja adalah rahmat.
Setiap pekerjaan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap muslim diwajibkan untuk menghargai serta menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat dan yang terakhir ialah kerja adalah kehormatan. Semua jenis pekerjaan memiliki nilai kehormatan tersendiri, tidak peduli seberapa sederhana maupun seberapa kompleks pekerjaan tersebut. Melakukan pekerjaan dengan baik akan membawa kehormatan bagi pelakunya. Selanjutnya, ada etos kerja dalam Islam. Ada 6 hal yang akan kita bahas, namun saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama adalah amanah. Amanah merupakan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, penuh tanggung jawab, serta menjaga kepercayaan yang diberikan. Dalam konteks kerja, seorang muslim harus dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa menyimpang dari aturan dan etika. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin adalah komitmen untuk mematuhi aturan, waktu, dan prosedur yang ditetapkan. Jadi, dalam bekerja, disiplin merupakan hal penting yang harus dimiliki dalam setiap diri individu. Yang ketiga adalah rajin. Rajin menunjukkan kesungguhan dan tekad dalam melaksanakan pekerjaan. Islam mendorong umatnya untuk terus berusaha tanpa bermalas-malasan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, kerjakanlah bersungguh-sungguh urusan yang lain." Selanjutnya, 3 di antaranya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat ada semangat. Semangat adalah sikap penuh antusias, optimisme, dan kegigihan dalam melaksanakan tugas. Dalam Islam, semangat menjadi pendorong untuk tetap konsisten dalam bekerja meskipun menghadapi tantangan. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula kamu merasa bersedih hati karena kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Kelima ada profesional. Profesional berarti bekerja dengan kompetensi, keahlian, dan cara yang terbaik. Seorang muslim harus memastikan pekerjaannya sesuai standar yang diharapkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Yang keenam ada berdoa dan tawakal. Berdoa adalah wujud pengakuan bahwa segala usaha harus disertai permohonan kepada Allah. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam Islam, kerja bukan hanya usaha manusiawi, tetapi juga bagian dari ibadah yang melibatkan hubungan vertikal dengan Allah. Saya Aisyah Mudofar, sini saya akan menjelaskan tentang aspek kemandirian hidup. Yang pertama yaitu kemandirian finansial, kemampuan mengelola keuangan sendiri, memiliki penghasilan yang cukup dan mengatur pengeluaran serta tabungan. Yang kedua yaitu kemandirian emosional, yaitu mampu mengendalikan emosi dan menghadapi berbagai tantangan hidup tanpa terlalu bergantung pada dukungan emosional pada diri sendiri. Yang ketiga yaitu kemandirian dalam pengambilan keputusan, mampu membuat keputusan dengan matang dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah kita tentukan, dan sebelum kita memilih apa yang kita putuskan, berpikir terlebih dahulu dengan matang-matang, karena fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum bertindak. Yang keempat yaitu kemandirian fisik, mampu menjaga kesehatan, melakukan aktivitas sehari-hari, dan mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang kami dapat yaitu ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan segala usaha untuk memenuhi keperluan hidup manusia berdasarkan syariat Islam. Pada respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern dapat dilihat dari jual beli online yang sudah dibahas oleh para ulama sesuai dengan mazhab, etika kerja Islam yang menjadi panduan dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.